Ini kisah yang akan membuat orang bertanya-tanya, apakah Dajjal sebenarnya dan apa kekuatannya? Ada hadis yang diriwayatkan seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tamim Ad-Dari yang masuk Islam dari agama Kristen, beliau seorang Arab. Dia berdiri dan bercerita, waktu itu kami sedang berlayar dan badai yang besar menghantam kami, dan kami tersesat sampai kapal kami sampai di sebuah pulau. Kami memasuki pulaunya, lalu seekor hewan mendatangi kami. Dia punya begitu banyak bulu sehingga kami tidak tahu mana bagian depan dan mana belakangnya, mana bagian kepala dan mana bagian ekor. Dan kami berkata, celakalah dirimu, kamu makhluk apa? Kami tidak pernah melihat makhluk sepertimu. Lalu dia berbicara, hewan ini berkata, aku jasasa. Jasasa itu artinya mata-mata atau pembawa berita. Mereka berkata, apakah jasasa ini? Lalu hewan itu berkata, manusia. Datanglah ke seseorang yang menunggumu di Dair. Dair pada masa itu adalah tempat di mana orang biasa beribadah. Misalnya seperti biksu atau orang-orang religius ibadah di sana. Tak peduli apa agama mereka. Lalu hewan ini berkata, ada orang yang menunggumu dengan tidak sabar. Mereka berkata, ketika hewan ini memberitahu tentang pria, kami langsung melarikan diri karena berpikir hewan ini jin dan berlari ke arah pria ini. Lalu kami memasuki kuil tempat ibadah ini. Tiba-tiba kami melihat di hadapan kami seorang pria yang berbadan paling besar yang pernah kami lihat, dan tubuh perawakannya sangat kasar, besar dan kuat. Tangannya diikat ke lehernya dengan rantai, dan kepala dan tangannya juga dirantai sampai ke lututnya. Jadi dia hampir tidak bisa menengadah. Dia dirantai kuat, tidak bisa bergerak. Lalu kami berkata, apakah kau? Dan dia berkata, kau bisa menyakitiku karena aku dirantai. Jadi hakku untuk bertanya siapa kau lebih dulu. Jadi aku bisa menjamin keselamatanku. Lalu mereka menjawab, baiklah, kami orang-orang Arab. Kami berlayar dengan kapal kami, dan sebuah badai menghantam kami sehingga kami terdampar di pulau ini. Kami datang ke pulau ini dan menemukan seekor hewan yang mendatangi kami, dan ia berbulu lebat. Kami bertanya siapa dia, dan dia berkata dirinya mata-mata atau pembawa berita. Lalu dia menuntun kami kepadamu. Mereka berkata, kami jadi takut pada pria ini. Kami tidak bisa merasa aman padanya. Meski begitu pria ini lalu berkata, ceritakan padaku tentang pohon kurma di Baisan. Baisan adalah kota di Yordania, dan dia ingin tahu apakah ada banyak pohon kurma ditanam di sana. Lalu mereka menjawab, apa yang ingin kau tahu tentang Baisan di Yordania? Aku bertanya padamu, apakah ada banyak pohon kurma atau belum? Lalu mereka menjawab, ya, di sana penuh pohon kurma, melebihi tempat-tempat lainnya yang kami tahu. Lalu pria ini berkata, di masa depan pohon kurmanya akan jadi jarang, tidak lagi berbuah, dan sekarang sungguh di Yordan kurma jadi langka, padahal di zaman dulu ada banyak. Dan sekarang dengarkan, pria ini berkata, ceritakan padaku tentang Laut Tiberias. Oke, Laut Tiberias ini juga dekat dengan Syam. Apa yang ingin kau tahu tentangnya? Apakah ada air di sana? Mereka berkata, iya, di sana ada banyak air. Lalu pria berkata, nanti airnya akan kering. Dan sungguh di zaman sekarang airnya telah makin kering daripada sebelumnya. Pria ini berkata lagi, ceritakan padaku tentang air mancur Zugar. Mereka menjawab, dan air mancur Zugar ini dekat Yerusalem, Baitul Maqdis.
Kemungkinan sekitar 3 hari perjalanan jika kau berjalan dari Yerusalem, Baitul Maqdis. Jadi pada dasarnya lokasinya di Israel sekarang. Apa yang ingin kau tahu tentang air mancur sugar? Dia menjawab, apakah ada sungai besar mengalir darinya? Dan apakah orang-orang banyak bercocok tanam di sekitarnya dan banyak airnya? Pria ini berkata, ya, ia punya banyak air dan penduduknya bercocok tanam di sana. Jawab mereka, oke. Ceritakan padaku tentang nabi yang ummi atau buta huruf, tidak bisa baca tulis. Apa yang telah dia lakukan? Ya, dia telah keluar dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib di Madinah. Jawab mereka. Pria ini bertanya, sudahkah kau menyeberanginya? Ya. Apa yang dia lakukan? Dia diusir oleh kaumnya sendiri. Tapi dia pergi ke kaum lain di Madinah bersama para pengikutnya. Dan mereka mematuhinya. Pria ini berkata pada mereka, benarkah itu sudah terjadi? Ya, jawab mereka. Pria ini bertanya lagi, ketahuilah, lebih baik bagi mereka yang mematuhinya untuk terus mematuhinya. Di sini, dia mendukung Rasulullah. Pria ini lalu berkata, sekarang aku akan memberitahumu. Aku Al-Masih. Sebentar lagi, berdasarkan tanda yang kau tunjukkan padaku, aku akan diberi izin untuk keluar. Aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada desa, kota, atau tempat di bumi kecuali aku menjangkaunya. Semuanya dalam 40 hari. Seluruh dunia dalam 40 hari. Semua kecuali 2 tempat, Mekah dan Tibah, Madinah. Dan dia berkata, keduanya dilarang bagiku. Ketika dia berkata memasukinya, artinya dia menaklukkannya, mengambil alih, dia memilikinya. Setiap kali aku mau memasuki salah satunya, ada malaikat yang berjaga memegang pedang. Dan dia akan mencegahku memasuki Mekah dan Madinah. Dia berkata, dan sekarang di antara 2 gunung di mana ada jalan menuju Mekah dan Madinah, ada sekumpulan malaikat yang berjaga-jaga di sana. Selalu ada malaikat menjaga Mekah dan Madinah. Di jalan masuk melalui pegunungan ada malaikat yang menjaganya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Rasulullah SAW mulai menggenggam tongkatnya, dan seperti dia memegangnya dekat pahanya. Lalu dia mulai memukul-mukul tanah dengannya. Beliau tampak tegang. Ada hal sangat penting. Beliau tampak tegang. Beliau memukul tanah dan berkata, ketahuilah, inilah Tibah. Artinya beliau menunjukkan ini Madinah. Karena banyak orang tidak tahu apa itu Tibah. Jadi beliau bersabda, inilah Tibah, tempatmu sekarang berada. Bukankah aku memberitahu bahwa pria ini akan keluar dan tidak akan bisa memasuki tanah ini? Mereka berkata, benar Rasulullah, karena beliau telah banyak bersabda tentang ini. Beliau bersabda, hadis Tamim Ad-Dari wallahi membuatku takjub ketika dia menceritakannya. Karena hal yang sama sering kuceritakan padamu tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah, Ad-Dajjal berada di suatu tempat di sebuah pulau di salah satu lautan Asyam. Disitulah Dajjal berada sekarang. Dia berada di pulau di laut Asyam, di mana sebagian ulama berkata sekarang Dajjal tinggal di sana. Beliau berkata, atau bahkan laut Yaman. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengoreksi dirinya dengan berkata, tidak. Di suatu tempat di timur Madinah. Di suatu tempat di sana, kata beliau, di salah satu laut itu, di salah satu pulau di sana, di sebelah timur di suatu tempat. Lalu beliau menunjuk dengan tangannya ke arah sana, ke arah timur. Di sebelah sana, jadi bahkan Rasulullah SAW tidak tahu benar tepatnya, tapi di arah itu. Jadi ini dekat timur tengah saat ini. Jadi walau alam, Dajjal pertama kali muncul di Asyam, di timur tengah, dan seperti itu.